Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok kami, kita akan menjelaskan tentang poligon, kurve, dan pad di mata kuliah grafika komputer. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya namanya Ronaldi. Yang kedua ada Muhammad Rafi Gani Asyari. Dan yang ketiga adalah Iksanul Putra. Nah, untuk konten dari presentasi ini ada 3, yaitu poligon, pad, dan curve. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang poligon. Poligon merupakan bentuk datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung untuk membentuk rantai tertutup atau sebuah bentuk. Nah, setiap garis tersebut bergabung dengan garis berikutnya pada titik temunya. Dan segmen garis yang terakhir menghubungkan kembali ke titik yang pertama. Poligon atau segi banyak merupakan sebuah kurva yang tertutup dan yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Pada sebuah poligon beraturan, semua garis atau sisinya sama panjang. Contohnya segitiga sama sisi, bujur sangkar, pentagon, dan heksagon. Poligon yang tidak beraturan memiliki ciri-ciri seperti sisinya itu tidak sama, sudut-sudutnya juga tidak sama, dan bentuknya bisa cembung dan cekung. Contohnya segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, persegi panjang, belah ketupat, jajaran genjang, dan trapezium. Dan terkadang poligon itu harus sederhana, yang artinya poligon tidak memiliki perpotongan. Semua sudut itu berbeda, dan di satu sisi hanya bisa berpotongan dengan yang lain pada titik ujungnya. Dan poligon biasanya harus planar, yang berarti semua sudut terletak pada bidang yang sama. Selanjutnya adalah convex dan non-convex poligon. Convex poligon adalah poligon yang mempunyai sudut dalam kurang dari 180 derajat. Contohnya adalah segitiga ini. Segitiga sama sisi ini sudut dalamnya adalah 90 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat. Dan yang seterusnya. Untuk convex poligon seperti itu. Dan yang untuk non-convex poligon, pengertiannya adalah poligon yang mempunyai sudut dalam yang lebih dari 180 derajat. Nah, bisa dilihat di sini ada sudut yang lebih dari 180 derajat. Lalu di bintang, gambar seperti bintang ini mempunyai sudut lebih dari 180 derajat. Itu adalah materi untuk poligon. Selanjutnya adalah pad. Di sini saya akan menjelaskan tentang patch. Patch adalah bentuk umum yang dapat mencakupi segmen garis dan juga segmen curve. Pada dasarnya, patch diciptakan untuk memberi serangkaian perintah agar pena bergerak menggambar patch. Saat pembuatan patch, ada titik yang mewakili lokasi pena saat ini. Patch ini mewakili objek geometris abstrak, membuat satu titik tidak terlihat di layar. Setelah kita memiliki patch, untuk membuatnya terlihat di layar, kita memerlukan perintah tambahan untuk mengisi patch. Dengan patch, komputer mengetahui bahwa sisi-sisinya adalah bagian dari bentuk tunggal. Ini memungkinkan untuk mengontrol tampilan join antar sisi yang bersambungan. Untuk lebih jelas tentang penggambaran patch, disampaikan dalam materi curve berikut ini. Oke, setelah pad, materi berikutnya adalah curve yang akan dijelaskan oleh Iksanul Putra. Jadi di sini saya akan membahas tentang kurva pada grafika komputer pada bab shape. Jadi salah satu kurva yang akan kita bahas di sini, salah satunya yang banyak digunakan di dalam grafika komputer itu adalah kurva Bezier. Jadi kurva Bezier ini itu adalah sejarah singkatnya ditemukan oleh seorang insinyur yang bernama Pierre Bezier. Yaitu dia itu berasal dari Perancis, di mana dia adalah seorang ahli mesin. Kemudian kurva Bezier ini sendiri itu digunakan dipublikasikan pada tahun 1962, di mana untuk
merancang badan mobil. Kemudian untuk kurva Bezier sendiri di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu kurva Bezier merupakan kurva berparameter yang sering digunakan dalam grafika komputer dan bidang yang berkaitan. Selanjutnya dalam vektor, kurva Bezier ini digunakan untuk memodelkan kurva yang dapat diperbesar dan diperkecil dengan tidak terbatas. Selanjutnya secara sistematis kurva Bezier ini sendiri itu didefinisikan oleh persamaan polinomial parametrik. Jadi dalam grafika komputer, jika kita mengenal jalur atau path, nah itu yang biasanya kita temui di program manipulasi gambar. Nah, itu adalah perpaduan dari kurva Bezier yang saling terhubung. Kemudian untuk kurva Bezier sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama kurva Bezier kubik dan juga kurva Bezier kuadrat. Tapi jika orang-orang menyebut kurva Bezier itu biasanya mengacu ke kurva Bezier kubik. Kurva Bezier ini sendiri juga digunakan dalam bidang waktu, khususnya pada animasi dan perancangan antarmuka. Misalnya untuk menetapkan kecepatan per waktu dari sebuah objek yang bergerak dari titik A ke titik B. Nah, diberikan dua titik, misalnya diberikan dua titik, ada titik P0 sama titik P1. Nah, jadi kurva Bezier-nya itu adalah garis yang tersambung antara si P1 sama P0 sama P1. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh dari kurva Bezier di mana titik hitam ini, untuk titik hitam ini itu adalah si titik akhir, dinamakan dengan titik akhir untuk titik hitam ini. Kemudian kotak ini adalah titik kontrol. Titik kontrol. Kemudian untuk garis merah ini adalah garis yang menyambungkan antara titik akhir dan titik kontrol yang benar. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa si titik ini pada segmen kurva yang bertemu ini sudutnya itu tajam. Nah, tapi pada pada satu segmen itu akan bergabung dengan mulus jika ke segmen berikutnya. Jadi segmen yang satunya dengan segmen berikutnya akan bergabung dengan mulus itu jika titik kontrolnya itu dipilih dengan benar. Jadi di sini kena tajam. Selanjutnya untuk kekurangan dari kurva Bezier sendiri. Nah, salah satu kelemahan dari kurva Bezier ini itu kurva yang dihasilkan tidak secara ketat mengikuti bentuk dari titik kontrol. Nah, sehingga dapat merepotkan bila misalnya kita ingin membuat bentuk kurva tertentu karena membutuhkan titik kontrol yang lokasinya berjauhan. Jadi sekian untuk yang bisa saya mengerti dari kurva untuk pada grafika komputer untuk bab shapes. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi adalah rangkuman materi dari topik kami, yaitu polygon, curve, dan path di mata kuliah grafika komputer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.